Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita pada hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ialah yang membuat saya bisa mengerjakan tugas agama ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita panjatkan pada Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, pada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tabi'in-tabi'in serta kita sebagai pengikutnya di zaman sekarang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mahbubul Hanif dengan nomor NIM 1060 12 400 356. Dan saya berada di kelas DK 4808B. Saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul makna toleransi dalam kehidupan beragama. Baik, pertama-tama sebenarnya hidup di Indonesia itu unik banget. Satu negara yang dimana ada beragam banyak sekali agama di dalamnya. Yang pastinya dengan itu bakal banyak sekali perbedaan pendapat di setiap agama. Satu agama dengan agama yang lainnya, dan maka dari situ dibutuhkan yang namanya toleransi antar agama. Toleransi itu apa? Jadi toleransi itu dalam bahasa Latinnya itu tolerat atau yang artinya itu menahan diri atau bersabar. Dalam konteks beragama, toleransi itu berarti menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan tanpa mencampuri urusan ibadah orang lain. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ada di Islam, ada yang namanya itu Idul Fitri gitu, hari besarnya, dan di Kristen pun ada yang biasa itu Natal atau apa di gereja. Dan kita nggak boleh mengganggu urusan agama orang lain, walaupun mungkin di kita menganggap itu salah atau apa. Kan mereka juga bisa aja menganggap agama kita salah, tapi mereka nggak ngericuh ketika Idul Fitri. Itu salah satu contoh kecilnya yang namanya toleransi. Apa sih contoh toleransi di era digital? Di era digital tuh contoh relasi itu seperti nggak nyebarin ujaran kebencian atau hoax tentang agama lain, nggak ngejudge keyakinan orang lain di kolom komentar, karena kan banyak di TikTok, di IG kan. Jadi kita tetap respect, tetap menghormati agama-agama yang lain, karena kita juga tidak suka kalau agama kita diricu, dijudge seperti itu. Kenapa toleransi itu penting? Karena dengan banyaknya agama di satu negara itu, kita harus tetap menjaga kerukunan, ketertiban. Yang pastinya manfaat toleransi itu menjaga kerukunan antar umat beragama. Tanpa toleransi gampang banget muncul konflik sosial. Yang kedua adalah membangun rasa persaudaraan dan damai. Semua agama sebenarnya ngajarin hal yang sama, yaitu kedamaian. Jadi gak ada agama yang ngajarin tentang ribut atau ngejudge orang lain, tuh gak ada. Semua agama tuh sama, ngajarin tentang perdamaian. Dan yang ketiga adalah mencegah perpecahan dan diskriminasi. Dengan menghargai perbedaan, kita bisa hidup walaupun beda keyakinan, tapi tetap hidup berdampingan. Toleransi menurut Islam. Jadi menurut Islam itu, Islam ngajarin umatnya buat hidup damai dan menghargai orang lain. Allah bersabda dalam suratnya, yaitu surat Quran surat Al-Kafirun ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya itu adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maknanya Islam ngajarin buat nggak maksa keyakinan kita ke orang lain. Setiap orang punya hak buat
menjalankan agamanya masing-masing, buat memilih agama mereka masing-masing. Karena itulah kita diciptakan otak buat kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, dan ya sebagainya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berkata bahwa barang siapa menyakiti seorang zimmi atau non muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam, maka aku menjadi musuhnya pada hari kiamat. Bahkan di sini pun hadis riwayat Abu Dawud nomor 3052. Artinya Nabi SAW sendiri pun ngajarin buat melindungi dan menghormati orang non muslim yang hidup damai. Bahkan Rasulullah pun yang pastinya beliau sangat membenci orang yang suka buat kericuhan gitu tanpa alasan. Sebagai penutup, mungkin toleransi adalah kunci kehidupan yang damai di tengah perbedaan. Dengan bersikap toleran, kita menunjukkan bahwa kita menghargai ciptaan Allah yang beragam. Sebagai generasi muda, mari kita jadikan toleransi sebagai gaya hidup, bukan sebagai wacana. Karena kedamaian dimulai dari hati yang mau menghargai. Toleransi itu tentang gimana kita bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan, tanpa harus kehilangan keyakinan yang kita pegang. Semua agama sebenarnya ngajarin hal yang sama, kedamaian bukan kebencian. Dalam Islam juga ditekankan banget pentingnya hidup damai dan rukun bareng orang lain. Kalau kita bisa nerapin sikap toleransi dalam keseharian, bukan berarti kita udah bantu wujudin Indonesia yang lebih damai, rukun, dan saling menghormati. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.